Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Rune part yang ke-18. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja klik tombol like-nya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, langsung subrek aja. Terus jangan lupa pasang headset, biar nontonnya tambah mantap. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Tiancheng itu otaknya error apa ya? Dia berencana mengeliminasi kita semua dan menghancurkan titik pusat ruang waktu sendirian, teriak Tang Yu dari dalam gedung. Sial, umpat Tang Yu sambil menghantam tembok yang tidak bersalah. Di belakangnya, Lulu dan si gendut sipit juga kesal sama Tiancheng. Bahkan si gendut sipit ingin sekali menghajarnya. Lalu Dongse mengatakan kalau penguji dan panitia tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan yang terjadi di pulau. Jadi sekarang mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Lalu terlihat Yali yang mengkhawatirkan kaki Dongse. Terus si Ujang bertanya, apa Dongse mampu ikut dengan tim ke stadion dengan kondisi kaki yang terluka parah seperti itu? Woi Bang Dongse, nggak usah maksain diri Bang, ucap si gendut sipit yang melihat Dongse dengan susah payah mau berdiri. Dongse kesal dengan kondisinya sekarang. Jika maksa ikut pergi ke stadion, dia hanya akan membebani teman-temannya. Lalu si gendut sipit bilang kalau dirinya akan tetap di sini sama Dongse. Soalnya kalau tanpa Dongse, mereka semua nggak yakin kalau bisa menyelesaikan misi ini. Tapi Dongse meyakinkan si gendut sipit untuk melanjutkan misinya. Dongse akan tetap berada di gedung dan menahan Tiancheng serta melindungi mereka semua dari gedung itu. Aku tetap di sini membantu ketua, ucap Lulu yang mengkhawatirkan Dongse. Tang Yu menentangnya. Misi ini cukup sulit. Kehilangan Dongse saja sudah sangat menyulitkan mereka. Apalagi harus ditambah kehilangan Lulu. Lalu Dongse menenangkan Lulu. Dia bilang kalau kakinya cuman terluka, bukan lumpuh. Ditambah gedung pos komando yang tinggi, dirinya pasti bisa mengalahkan Tiancheng dan memandu mereka semua dari sini. Tang Yu dan si gendut sipit pun setuju dengan kata-kata Dongse. Di situasi sekarang, saran Dongse adalah yang paling tepat. Yali, Ujang, dan netizen yang lain pun mulai bersemangat untuk mensukseskan misi ini. Bagus, tunjukkan kekuatan netizen di Manhwa ini. Kalian akan bergerak setelah aku memancing Tiancheng, ucap Dongse dengan penuh percaya diri. Siap Bang Dongse, akan kukawal para netizen ini, ucap si gendut sipit dengan tegas. Kemudian dengan terpincang-pincang, Dongse pergi ke arah lift. Semoga ini adalah tuas power untuk liftnya, dan semoga masih bisa berfungsi, batin Dongse. Dan klek, lift pun berhasil menyala kembali. Hal ini bisa terjadi karena gedung pos komando memiliki cadangan energi. Oke, sekarang saatnya Beiwan sama Tiancheng, ucap Dongse sambil masuk ke dalam lift. Lalu kita diperlihatkan dengan kondisi di luar gedung yang terlihat sangat berbahaya. Tiancheng ini ternyata punya 3 rune skill yang kuat-kuat. Rune skill ini dia peroleh dari walinya yang adalah seorang rune warrior rank A. Tiancheng gagal masuk universitas karena dirinya terlibat perkelahian waktu SMA dulu. Terus dia yakin kalau tidak ada seorang rune warrior di pulau ini yang bisa mengalahkannya. Dia berharap semoga saja Dongse mampu bertahan lama saat melawannya nanti. Tiba-tiba Tiancheng menyadari sesuatu dan shoot, tembakan sniper mengenai rokoknya. Apa tadi itu si Dongse? Batinnya sambil bergerak ke belakang bangunan. Jika itu Dongse, hebat juga sampai hampir bisa mengenaiku, ucap Tiancheng. Tiancheng sudah kualihkan. Bergeraklah sekarang,
teriak Dongse lewat radio. Tang Yu yang mendengar itu langsung menyuruh si gendut sipit buat di depan dan yang lainnya akan mengikuti dari belakang. Operasi menghancurkan titik pusat ruang waktu akan dilanjutkan dipimpin sama Tang Yu. Dari atas, Tang Yu udah dikeker sama Ye Tiancheng dengan sekop kali 8. Dongse, setelah aku mengheadshot kepala temanmu, kau pasti akan menunjukkan posisimu, ujar Ye Tiancheng. Dan dawar. Untung tembakan Ye Tiancheng meleset. Oh sial, teriak Dongse. Jadi kau sembunyi di situ, ucap Dongse sambil mengeker Ye Tiancheng dengan sekop kali 8. Melihat titik cahaya dari sebuah gedung di atasnya, Ye Tiancheng pun senang karena Dongse sudah menunjukkan posisinya. Rasakan ini, teriak Ye Tiancheng sambil mengeluarkan tembakan yang diperkuat sama rune skill peledak. Melihat tembakan itu, Dongse sontak terkejut. Dan dawar. Ledakan besar tak bisa dihindari. Bang Dongse, teriak si gendut sipit dari bawah. Lalu Tang Yu menenangkan si gendut sipit dengan bilang kalau Dongse pasti akan baik-baik saja dan menyuruhnya untuk melanjutkan misinya. Dan seperti yang dibilang Tang Yu, Dongse nggak kenapa-napa. Sial, hampir saja aku tereliminasi, umpat Dongse dalam hati. Barusan adalah rune skill rank E peledak. Ternyata dia orang kaya juga, ucap Dongse. Dongse pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan mencari tempat aman lainnya. Sekarang Dongse yakin kalau Tang Yu dan yang lain sudah lolos dari Ye Tiancheng. Sekarang tinggal dia yang harus mengalahkannya supaya teman-temannya tetap aman. Saat lari di koridor gedung, tiba-tiba Dongse berhenti. Dia menyadari sesuatu yang ada di depannya. Ada 2 tangan yang muncul dari kegelapan. Apaan tuh jir? Tanya Dongse. Ternyata itu adalah monster kerasakti dan jumlah mereka nggak cuma 1, tapi ada 3. Kerasakti merupakan rune beast rank F. Mereka ini liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Saat kerasakti melihat teman mereka tewas, maka mereka akan masuk ke mode ngamuk. Cobaan apa lagi nih jir? Teriak Dongse yang sambat sama dewa. Kemudian di luar gedung terjadi hujan deras disertai petir. Di dalam gedung, Dongse mengeluarkan pedang besarnya untuk melawan si kerasakti itu. Dan jangan tanya kenapa perban di paha Dongse hilang. Kerasakti mulai ngamuk. Dia menghentakkan lantai sampai hancur. Gile Lundro, maju sini, teriak Dongse. Kerasakti pun melompat bersiap menyerang Dongse. Rasakan ini, rune skill jam slash, teriak Dongse. Dan sering. Kebasan kuat membuat si kerasakti terkejut. Dan Dongse pun berhasil membelahnya jadi 2. Kerasakti nomor 2 langsung menyerang Dongse nggak pakai aba-aba. Sial, teriak Dongse. Dan tewas. Dongse berhasil menahan serangan itu dengan pedangnya, tapi tetap membuatnya terhempas sampai menghancurkan dinding gedung. Tiba-tiba perban di paha Dongse balik lagi cuy. Gara-gara luka ini, aku jadi tidak bisa bergerak bebas. Sial, umpat Dongse dalam hati. Melihat temannya tewas, kerasakti nomor 2 mulai masuk ke mode ngamuk. Kera ini melompat dengan barbar dengan tujuan membunuh Dongse. Dalam waktu sepersekian detik, Dongse sudah menyiapkan sniper dewa kematiannya. Dan dawar. Si kerasakti pun langsung mokat kena headshot. Rasakan itu keparat, ucap Dongse. Sekarang tinggal kau sendirian. Maju sini, tantang Dongse. Si kera yang terakhir terlihat sangat marah. Dia langsung mengaktifkan mode berserk. Hal ini membuat Dongse langsung insecure. Dia berharap tembakan sniper dewa kematiannya mampu membunuh si kerasakti nomor 3.
dan dawor, dawor, dawor. Tembakan beruntun dilesatkan. Tapi sayang sekali, dengan kecepatannya si Kerasakti mampu menghindarinya. Hal ini membuat Dongse cukup terkejut. Dengan cepat si Kerasakti berlari ke arah Dongse. Dongse pun punya ide. Dia berencana memanfaatkan lift yang ada di belakangnya. Dan Dongse yang terlihat seolah terpojok bersiap melakukan rencananya. Saat Kerasakti nomor 3 mendekat, Dongse pun menghindar sekuat tenaga dan membuat si Kerasakti terjeblos masuk ke dalam lift. Dan dawor, tembakan terakhir pun dilepaskan untuk membunuh si Kerasakti nomor 3 itu. Sial, gara-gara menghindar tadi luka di pahaku jadi semakin melebar, batin Dongse. Untung dapat 2 runestone. Dan sayang sekali aku tidak bisa menyerapnya di pulau ini sekarang. Kalau aku level up, luka di paha ini harusnya bakal sembuh, ucap Dongse. Sekarang Dongse sudah siap untuk B1 lagi dengan Yetianceng. Dan saat Dongse berjalan pergi dari lift tadi, si Kerasakti nomor 3 belum mokat cuy. Di luar gedung, hujan masih turun dengan sangat deras. Tang Yu berkata kalau jalan menuju stadion masih sekitar 1 jam lagi. Belum lagi kalau mereka berhadapan sama Runebis. Bisa makin lama mereka nyampe ke sana. Jika dengan kecepatan ini, kita akan sampai di sana pas tengah malam, tegas Tang Yu. Lalu si gendut sipit berusaha membuat semuanya untuk tetap semangat. Lalu di sebuah gang, muncul siluet Runebis. Dari belakang, Runebis itu menculik cucunya Jet Li. Sontak Yali memanggil kakeknya, yaitu Jet Li, untuk menolongnya. Yali diculik Runebis tikus, teriak si Ujang. Dan dawor, Runebis itu pun di headshot sama Dongse. Yali pun bersyukur bisa selamat dari Runebis tikus menjijikan itu. Itu pasti ketua Dongse, teriak Lulu. Meskipun ketua tidak bersama kami, dia tetap mengawasi dan melindungi kami dari jauh, imbuh si Lulu. Hahaha, Bang Dongse adalah rune sniper terhebat. Bahkan di luar jarak komunikasi, tembakannya masih tepat sasaran, teriak si gendut sipit. Dan dawor, Dongse yang menyadari Yetianceng mulai kabur dari tempatnya sekarang. Sial, ternyata dia masih mengawasiku ya, batin Dongse. Dongse belum pernah B1 dengan rune sniper lain. Hal ini membuat adrenalinnya Dongse benar-benar terpacu. Dongse langsung naik ke tempat yang lebih tinggi. Karena semakin tinggi keberadaan sniper, maka akan semakin diuntungkan. Duel sengit antara 2 rune sniper terbaik di ujian Tempest Thunder akan segera dimulai. Kemudian panel berpindah ke pesawat panitia ujian Tempest Thunder. Di dalam sana, penguji Yanji sangat kesal. Kenapa Yetianceng malah berusaha menyingkirkan Dongse? Apa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Ujar penguji Yanji dengan kesal. Peneliti menjelaskan kalau sudah tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi karena penghalang ruang waktu. Lalu penguji Yanji memutuskan kalau misi ini sampai gagal, maka dia akan menuntut Yetianceng di pengadilan Rune Warrior. Jika kau nurut denganku untuk menyuruh Yetianceng, maka hal ini tidak akan terjadi, ucap Pak Wakil. Dari awal masalah ini terjadi gara-gara kau goblok, umpat penguji Yanji ke Pak Wakil. Tante Qiu menenangkan penguji Yanji dengan bilang kalau Dongse pasti akan bisa mengatasi Yetianceng. Tapi Pak Tua Botak meragukannya, soalnya kondisi Dongse sedang cedera. Penguji Yanji mulai agak tenang. Dalam hati dia mendoakan keberhasilan Dongse. Dongse, semoga kau berhasil, ucap penguji Yanji. Setelah itu panel berpindah ke pulau Tempest Thunder. Dan dawor, Dongse mengeluarkan tembakan sniper Dewa Kematian. Tapi tembakan Dongse tidak mengenai Yetianceng.
Lalu Ye Tiancheng membalas tembakan Dongse dan dawar. Dongse berhasil menghindarinya. Skill tembakan peledak punya cooldown, dan saat itulah peluang Dongse untuk mengalahkan Ye Tiancheng. Dongse langsung mengaktifkan rune skill Snake Eye. Dari balik bangunan, dia melihat hawa panas dari Ye Tiancheng dan dawar. Tembakan sniper Dewa Kematian mampu menembus dinding, tapi sayang sekali cuma nyerempet pahanya Ye Tiancheng. Meski begitu, Ye Tiancheng nggak menyangka serangan tersebut. Meskipun rankku lebih rendah darimu, tapi aku sudah cukup kuat untuk mengalahkanmu, ucap Dongse sambil terus memantau pergerakan Ye Tiancheng. Jangan sombong dulu kau, akan kukirim kau ke neraka sekarang juga, ucap Ye Tiancheng. Rasakan ini, rune skill, tembakan melengkung. Melihat itu, Dongse cukup terkejut. Tembakan itu berhasil mengenai Dongse. Untung Dongse sudah memakai Phantom Armor, jadinya Dongse tidak tereliminasi. Kau beruntung karena skill tembakan melengkung punya akurasi yang buruk. Jika enggak, kau pasti sudah mokat, ujar Ye Tiancheng lewat radio. Dongse bersyukur sudah mendapatkan Phantom Armor, jadi damage yang dia terima berkurang banyak. Tapi tetap saja serangan tadi cukup sakit. Dongse pun memutar otak, gimana caranya supaya dia bisa mengalahkan Ye Tiancheng. Lalu dari tangga, si Kerasakti nomor 3 sudah berhasil menyusul Dongse. Loh, si Kerasakti itu masih hidup toh, batin Dongse. Sudah tidak ada cara bagimu untuk menang dariku, ucap Ye Tiancheng lewat radio. Setelah melihat lampu sorot, Dongse jadi punya ide. Sekarang matilah, teriak Ye Tiancheng sambil membidik Dongse dengan snipernya. Melihat rambut putih di atas gedung, Ye Tiancheng langsung menarik pelatuknya dan dawar. Tembakan sniper Ye Tiancheng berhasil mengheadshotnya. Hahaha, tamat riwayatmu Dongse, teriak Ye Tiancheng. Tiba-tiba dia terkejut. Ternyata itu bukan Dongse, tapi si Kerasakti nomor 3. Ye Tiancheng mengira itu Dongse karena sama-sama berambut putih. Tiba-tiba maklap, lampu sorot menyorot ke arahnya. Ye Tiancheng yang masih bisa melihat menembak ke arah cahaya itu. Begitu lampu sorotnya mati, di samping lampu Dongse sudah bersiap menembak Ye Tiancheng. Dongse brengsek, beraninya menggunakan trik licik, umpat Ye Tiancheng. Kau memang kuat, tapi kau nggak layak buat jadi seorang rune warrior, teriak Dongse. Brengsek kau, umpat Ye Tiancheng pada Dongse. Dan dawar. Dongse melesatkan tembakan yang diperkuat dengan rune skill Cyclone Blast. Dan dawas. Ye Tiancheng pun tereliminasi. Dongse langsung terduduk lega karena berhasil mengalahkan Ye Tiancheng. Tapi Dongse tidak boleh lengah. Misi yang diberikan penguji Yanji belum selesai. Dia harus segera bangkit dan membantu teman-temannya yang lain. Xiaoxi, jika kau nonton diriku di YouTube Manhwa Period, kau nggak perlu khawatir. Kakak akan kembali dengan selamat, ucap Dongse dari televisi. Mendengar itu, sontak Xiaoxi langsung menyemangati kakaknya. Cuman nyebut Xiaoxi doang, apa dia nggak ingat denganku ya? Ujar si Qian dalam hati. Kenapa anakku jadi sangat cemburuan sama Dongse? Apa jangan-jangan si Qian naksir sama Dongse ya? Batin Paman Zhao. Setelah melihat Dongse, Paman Zhao tetap kagum dengannya. Dia nggak nyangka kalau Dongse bisa berkembang sejauh ini. Jika Dongse berhasil menyelesaikan misi dari penguji Yanji, maka semua universitas akan berusaha mati-matian untuk merekrutnya. Masa depan cerah menantimu bocah, ucap Paman Zhao Wude dalam hati. Dan sayang sekali cerita Raja Rune akan istirahat dulu. Tapi tenang aja,
Dongse akan kembali saat arc Tempest Thunder di manhwanya udah selesai, biar nggak nanggung juga. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa level upkan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.